Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ya akhirnya Nabi nyampe ke kota Madinah. Ya, mereka setelah menunggu kaum muslimin yang ada di Madinah itu menunggu kedatangan Nabi, ya udah sangat antusias. Baik itu dari kaum Ansor maupun sahabat-sahabat Nabi yang sudah ada di Madinah. Akhirnya mereka menunggu-nunggu dan tiap hari. Dan Nabi datang, akhirnya sampai ke kota Madinah. Ya, saat itu bertepatan dengan ya hari Jumat ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya kalau dalam Masehinya ya tanggal 27 September ya, 27 September 622 Masehi. Nah, yang ini yang perlu kita tahu juga adalah bahwa penyambutan Rasul ini sangat luar biasa ya, diceritakan di dalam ya kalau yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu ceritanya tuh semua kalangan tuh menyambut Nabi ya. Apakah itu orang tua, dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan gitu, bahkan para gadis-gadis, remaja gitu kan, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan gitu. Ya, berderet-deret ya dalam menyambut Nabi besar Muhammad SAW ini sambil bersenandung gitu Mas ya. Karena pada saat itu ya sebelum Nabi masuk ke kota Mekah Madinah itu kan ya orang sudah memantau, ada yang naik pohon itu kan, ada yang naik atap-atap rumah gitu kan, untuk melihat apakah Nabi udah nyampe apa belum gitu ya Mas. Wah, ternyata dari atas pohon ada yang menyampaikan, wah itu Nabi sudah datang gitu kan. Wah, itu orang bersorak gitu kan, sangat bergembira sekali ya, untuk menyambut itu. Orang dari atas pohon ya, kena saking gembiranya, ada yang menggunakan azan gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Ceritanya begitu, saking antusiasnya. Ya, anak-anak itu yang laki, perempuan, gadis, remaja ya di sepanjang jalan itu sambil membawa rebana itu ya Mas. Kalau sekarang rebana ya Mas ya, kayak kasidah itu genjring gitu ya, sambil melantunkan syair-syair pujian pada Nabi ya. Saat itu diceritakan juga yang dilantunkan adalah selamat datang pada Nabi ya. Ya, kalau dilantunkan ya kurang lebih seperti ini syair ini. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jidabil amril muto jring jring rong 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 jring. Wah, pokoknya ramenya luar biasa. Wah, bareng-bareng. Saking antusiasnya menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad SAW ya, dengan kumandang tola'al badru alaina dan seterusnya. Apa itu artinya? Ya kurang lebih artinya adalah telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita. Ya Nabi besar Muhammad SAW itu diibaratkan seperti bulan purnama. Ya kalau kita ngomong soal bulan purnama cahayanya yang tidak terhalang dengan mendung atau awan ya Mas ya, itu kan sebagai ibarat yang sangat luar biasa gitu kan. Ya zamannya kita dulu waktu kecil ya, nah sekarang masih berlaku enggak ya Mas? Ya kalau memuji kekasih kita ya Mas, ya, bagikan bulan purnama gitu ya Mas. Ya masih berlaku enggak Mas kira-kira sekarang? Masih ada juga ya? Ada. Nek zaman dulu ada juga, zaman saya kecil tuh ada lagu yang ya menyandarkan dengan
memuji kekasih itu dengan bulan juga ini. Lagunya siapa ya itu? Aku nggak salah, kalau nggak salah itu yang apa? Engkau laksana bulan itu loh Mas. Masih ingat enggak? Engkau laksana bulan tinggi di atas kayangan, hatiku kolah tawan, hidupku tak karuan. Nah, yang seperti itu. Apa bener apa salah ini yang lagunya itu? Nah, itu kan artinya ya memang menyandarkan pada sesuatu yang indah gitu kan. Nah, ini zaman Nabi pun ya syairnya tuh memang seperti itu, diantaranya itu saking betapa indahnya, betapa bahagianya bisa melihat Rasulullah gitu kan. Dan Rasulullah diibaratkan sebagai orang yang nantinya memang memberikan cahaya kayak gitu kan, kehidupan untuk kebenaran gitu. Ini diibaratkan bagaikan bulan purnama, tola al badru alaina, itu kan ya telah muncul bulan purnama di tengah-tengah kita dari lembah Wada ya, dari wajiblah atas kita untuk bersyukur di mana segala sesuatu hanya kepada Allah. Wahai yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati. Nah, ini kira-kira artinya seperti itu. Ramai ya. Ya, para kelompok yang ada di Madinah ini ya itu juga tidak main-main. Di situ begitu datangnya Nabi itu disambut luar biasa, dan mereka semuanya saling berebut ya, saling berebut untuk apa ya, untuk supaya Rasul itu tidurnya di rumah kami, tidurnya di kelompok ini, tidurnya saling menawarkan. Dan mereka tuh yang kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang memang kaya raya gitu kan, yang mampu untuk memenuhi kebutuhan Nabi dan menjamin keamanannya Nabi. Mereka saling menawarkan macam-macam ini ya, banyak sekali kabilah-kabilah yang menawarkan itu. Ya akhirnya unta itu berhenti di rumah yang sederhana ya, di rumahnya milik Abu Ayyub Al-Ansori. Ini rumah Abu Ayyub Al-Ansori ya, dari Bani Najjar ya, dari suku Khazraj ya. Padahal yang nawarin beliau itu untuk singgah atau untuk menempati atau meninggali di rumah yang mewah, yang keamanannya terjamin dan sebagainya, itu ya dari kelompok-kelompok tadi yang kami sampaikan ya. Ada dari Bani Bayado, ada dari Bani Sa'idah, ada Bani Haris, ada Bani Adi ya, ini keluarga-keluarga yang memang kaya raya di situ ya saat itu, yang mampu dan mau menjamin ya kebutuhan Kanjeng Nabi ya, dan juga keamanannya. Nah, tapi ya itu tadi ya, untuk menghindari itu tadi, dan memang sudah perintah dari Nabi sendiri ya, artinya Nabi ya menyampaikan bahwa ya saya akan mengikuti ini aja, nanti unta berhentinya di mana gitu kan. Ya ternyata memang unta berhentinya di depan rumahnya itu tadi ya, milik Abu Ayyub Al-Ansori ya. Walaupun rumah itu sendiri sebetulnya ya, walaupun dikatakan sederhana ya, sebetulnya ya rumah itu ya rumah yang punya 2 lantai gitu ya, 2 lantai rumahnya. Dan Nabi besar Muhammad SAW ini ya menempati rumah yang di lantai bawah, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansori ini menempati di lantai atas ya, dengan istrinya tentu gitu ya. Nah, tapi beberapa hari kemudian ya, Abu Ayyub Al-Ansori ini merasa tidak enak, masa dia berada di atasnya Nabi kalau tidur gitu kan, atau dia menginjak-injak atasnya Nabi karena Nabi posisinya di bawah. Akhirnya dia menyampaikan pada Nabi, minta supaya Nabi itu pindah gitu kan, pindah untuk tidurnya di atas gitu kan, bukan di bawah kan begitu ya. Walaupun akhirnya menurut cerita ini akhirnya disetujui oleh Nabi, akhirnya Nabi pindah di atas. Nah, dari situlah kebangkitan Islam mulai muncul ya. Arti muncul ini memang dengan hijrah ini akhirnya Nabi langkah-langkah pertama di Madinah itu, di samping itu juga Nabi
melakukan perjanjian ya secara tertulis dengan kaum Yahudi ya. Ya karena di sana juga ada kaum Yahudi ya. Kaum Yahudi yang mana sebetulnya kaum Yahudi di Madinah itu saat itu ya tidak suka dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW, namun karena melihat Nabi sudah datang dan kaum muslimin di sana juga sudah ya banyak gitu kan, akhirnya terjadilah namanya perdamaian gitu ya, dengan secara tertulis yang akhirnya dikenal dengan istilahnya itu Piagam Madinah ya. Ya, di mana mereka antara umat Islam dengan umat Yahudi itu saling hormat menghormati, di antaranya seperti itu, tidak saling mengganggu. Ya inilah toleransi gitu kan. Nabi sudah mengajarin ya adanya Piagam Madinah gitu kan. Adanya dulu sampai Nabi hijrah sendiri itu ditemani oleh non muslim ya sebagai petunjuk jalannya. Bayangin ya. Ini yang perlu paling tidak kita suri toladani. Artinya suri toladani bahwa nabinya sendiri umat Islam itu, yo itulah sikap yang harus dilakukan. Ya, kalau sekarang itu kita banyak di medsos dan sebagainya, jangankan sama orang yang di luar Islam gitu kan, sesama Muslim sendiri saling tengkar, saling mencemooh, saling mengejek, saling gimana gitu kan, ya. Kita sebagai umatnya Nabi, ya kok nggak ngikutin Nabi kan begitu. Nabi sendiri itu sudah memberikan contoh teladan yang harus kita contoh. Yang namanya juga kita sebagai pengikutnya, kan begitu. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Akan kita lanjutkan lagi untuk hal yang ini di episode berikutnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.